Pasukan Israel kembali melarang warga Palestina memasuki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Sabtu 6 Juli 2024. Larangan ini muncul menjelang dimulainya Tahun Baru Islam besok Minggu. Menurut sumber setempat, IDF bersiaga di Kota Tua dan mencegah jemaah memasuki Masjid Al-Aqsa. Beberapa jemaah pun dipaksa meninggalkan Kota Tua. Pasukan pendudukan Israel juga menutup pintu gerbang kecil menuju ke masjid. Mereka mencegah umat Muslim beribadah menjelang Tahun Baru Islam. Terlihat ribuan warga Palestina berkumpul di gerbang Kota Tua setelah mereka dilarang untuk memasuki kawasan Masjid Al-Aqsa dan diusir secara paksa dari Yerusalem, Kota Tua. Ini bukan kali pertama Israel melarang umat Muslim sholat di Masjid Al-Aqsa. Menjelang bulan Ramadan, IDF juga membatasi jumlah jemaah yang datang untuk beribadah. Padahal kala itu ratusan ribu jemaah Muslim mencoba mengakses Masjid Al-Aqsa untuk salat khusus yang hanya dilakukan selama Ramadan. Masjid ini merupakan tempat tersuci ketiga dalam Islam setelah Mekah dan Madinah. Hampir bersebelahan dengan Masjid Al-Aqsa, terdapat tembok barat, tempat salat tersuci bagi umat Yahudi. Israel dituding melakukan penyiksaan tragis terhadap tahanan Palestina. Tahanan dipukuli dan terkadang digigit oleh anjing. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Direktur Al-Shifa, Mohammed Abu Samia, yang dibebaskan dari penjara Israel pada hari Senin. Ia mengungkap para tahanan Palestina matanya ditutup dan dipukuli. Beberapa narapidana meninggal di pusat-pusat interogasi dan kekurangan makanan serta obat-obatan. Pengakuan mantan tahanan bernama Mahmud Al-Zanin mengaku dipalsung. Tentara Israel menempatkan anjing di dekat mereka. Dia dan tahanan lain pun pernah dipukuli bahkan di area vital. Selama ditahan, IDF menanyakan lokasi keberadaan pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Zanin mengatakan dia tidak mengambil bagian dalam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Dia bahkan dilarang tidur, tidak mendapatkan akses untuk ke kamar mandi, dan tidak mendapatkan perawatan medis. Narapidana yang dibebaskan bernama Othman Al-Kafahren mengatakan tangannya terluka akibat penyiksaan listrik dan menggambarkan para tahanan ditutup matanya dan dipindahkan ke lokasi tertentu agar mereka tidak mengetahui lokasinya. Kavarneh mengatakan dia melihat lebih dari 30 tahanan dengan kaki diamputasi. Beberapa dengan kedua kakinya hilang, bahkan beberapa mengalami kebutaan. Hamas menerima proposal Amerika Serikat untuk memulai pembicaraan tentang pembebasan sandera Israel pada Sabtu 6 Juli 2024. Ini termasuk tentara dan pria selama 16 hari setelah fase pertama dari perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri Perang Gaza. Kelompok Islam militan telah membatalkan permintaan bahwa Israel pertama-tama berkomitmen untuk gencatan senjata permanen 10 menandatangani perjanjian dan akan memungkinkan negosiasi untuk mencapai itu sepanjang fase pertama 6 minggu. Sumber senior Hamas mengatakan kepada media Reuters dengan syarat anonim karena pembicaraan bersifat pribadi.
Seorang pejabat Palestina yang dekat dengan upaya perdamaian yang dimediasi internasional mengatakan proposal itu dapat mengarah pada kesepakatan kerangka kerja jika dianut oleh Israel dan akan mengakhiri perang 9 bulan antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Sebuah sumber dari tim negosiasi Israel mengatakan sekarang ada peluang nyata untuk mencapai kesepakatan gencatan. Diketahui proposal baru memastikan bahwa mediator akan menjamin gencatan senjata sementara. Kemudian, pengiriman bantuan dan penarikan pasukan Israel selama pembicaraan tidak langsung terus melaksanakan tahap kedua perjanjian. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Saradita, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.